kuliah di kelompok 1 dengan saya Umul Musliha dengan NIM 095. Dan saya Ana Karisma dengan NIM 097. Saya Ibnu Nur Aulia dengan NIM 098. Saya Nistina Salatiko dengan NIM 983. Saya Muhammad Taufik Pratama Kapian dengan NIM 086. Di sini kami akan melakukan observasi sampah di lab mikologi. Ini di bagian luar lab mikologi terdapat beberapa sampah. Yang pertama ada sampah organik, yaitu contohnya dedaunan kering. Kemudian ada sampah anorganik, yaitu sampah plastik dan juga bekas paper, masker. Kemudian ada barang-barang yang sudah tidak digunakan seperti ini, terpal dan juga penutup sampah. Dan di sini di sebelah kiri dari lab mikologi terdapat sampah yang masih berserakan berupa sampah anorganik yang belum dibereskan. Kemudian pada bagian dalam lab mikologi terdapat beberapa sampah seperti botol kaca yang sudah pecah namun tidak dibuang pada tempatnya. Kemudian ada botol soft clean lantai yang terbuat dari plastik dan sudah tidak digunakan namun tidak dibuang pada tempat sampah. Di bagian dalam lab mikologi juga terdapat drum yang sudah tidak digunakan dan juga ada bekas kayu-kayu juga yang sudah tidak digunakan namun tidak dibuang. Selain itu, di sini juga ada tabung oksigen yang sudah berkarat dan sudah lama tidak digunakan. Baik, di sisi lain dari dalam lab mikologi juga terdapat seperti akuarium yang sudah tidak digunakan, kemudian ada ini tangga yang tidak digunakan, kemudian juga ada sampah plastik bekas praktikum yang tidak digunakan namun tidak dibuang di tempatnya. Kami adalah tim observasi di gedung C14. Mari ikuti kami melihat apa saja jenis sampah yang ada di gedung ini. Baik teman-teman, saat ini saya berada di gedung C14 lantai 1. Mari ikuti saya untuk menemukan sampah yang terdapat di lantai 1 gedung C14. Baik, di sini ada tong sampah yang pertama kita temukan. Di sini ada sampah plastik dan juga sampah organik dari daun pisang. Ini bekas makan dan ada gelas plastik juga. Masing-masing seperti ini, tidak berapa banyak. Kemudian di dua tong sampah ini masih kosong, belum ada sampah. Di sekitaran sini memang seperti acak gitu ya, cuma ini memang belum ditata dan ini bukan sampah. Jadi di lantai 1 ini hanya ditemukan 3 tong sampah dengan 1 tong sampah yang diisi. Sekian dari lantai 1. Untuk selanjutnya kita akan menuju ke lantai 2. Ini terdapat sampah berupa botol plastik, lalu ada kertas-kertas dan juga plastik. Ini pada tempat sampah yang kedua terdapat ada botol plastik juga, terus ada plastik dan juga ada kertas dan juga tisu. Jadi seperti yang kita lihat tadi bahwa di lantai 2 ini terdapat 2 tempat sampah yang masing-masing itu berisi ada botol, kertas, tisu dan juga plastik ataupun kresek. Sekarang kita akan menuju ke lantai 3. Ini tempat sampah yang pertama, ada plastik, tisu, dan juga bungkus permen. Selanjutnya, ini ada tempat sampah yang kedua yang berisi hanya tisu. Selanjutnya ada tempat sampah yang ketiga yang hanya berisi tisu juga.
Oke teman-teman, sepertinya hanya itu tempat sampah ada 3 di lantai 3 dan yang berisi tisu, plastik, dan bungkus permen. Baik semuanya, sekarang kita mau ke lantai 4. Baik, sekarang kita berada di lantai 4 dan mari kita lihat kondisi di sini. Di sini terlihat bahwa ada 2 tong sampah, satu di kiri dan satunya di kanan. Di tong sampah yang pertama terlihat tidak ada sampah. Di tong sampah kedua juga tidak ada sampahnya. Sekian dari lantai 4, terima kasih. Oke, saat ini saya berada di gedung agrobiologi ke-14 dan di sini sudah ada 2 tong sampah. Yuk kita lihat seperti apa aja. Jadi di tong sampah pertama ini ada sampah plastik, ada styrofoam, ada juga tanaman-tanaman dan juga kardus bekas makanan. Lalu di tong sampah yang kedua ini juga terdapat styrofoam, kantong plastik dan juga botol plastik. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari 2 tong sampah ini di depan gedung C14 mayoritas sampahnya adalah plastik. And silent, calm before the storm, gold and diamond, jewels behind the throne, into the night, out of the dark, take to the sky, chasing the stars, all that we said, all that we are, waiting to fly. This is the start. Hide and seek, reason and rhyme, grand and glorious. Nah, di gedung C10 kita menemukan sampah organik maupun anorganik. Terus sampah organik sendiri itu dari sisa partikel yang telah ditemukan seperti buah-buahan dan juga sisa makanan. Nah, kemudian untuk sampah anorganiknya, kami biasanya menemukan sampah plastik dan kertas maupun sampah lainnya. Ini. Dan biasanya volume sampah-sampah ini lebih dari 1 kilo per hari. Berdasarkan observasi yang telah kami lakukan, sampah yang dihasilkan Civitas Akademika Gedung C10 banyak menghasilkan pencemaran lingkungan tanah. Seperti yang kami temukan, yaitu sampah plastik seperti botol aqua, kresek, bungkus makanan ringan, dan sampah kertas plus karton yang mengotori depan. Dari hasil BC sebelumnya itunya sudah Siapa? mau kita wawancarai bentar. Karena yang pertama itu ibu udah berapa lama kerja di sini? Kata 30 tahun lebih. Biasanya yang ditemuin di sekitar sini tuh jenis sampah apa aja? Sampah basah, Pak. Sampah basah. Kalau belum gitu ya, daun. Terus ya basah-basah kayak gitu kan banyak, Pak. Daun-daunan, ya, terus makanan anak-anak tuh. Terus kalau di Facebook itu kan ada bedak-bedak. Itu misalnya nanti telur, kadang anak-anak itu buahnya itu kadang ya tidak kubur. Banyak yang nggak ngereken kalau dibilang. Sampah plastik banyak. Kira-kira yang dihasilin sampahnya tuh kira-kira berapa banyak ya?
Dari sekilo atau? Ya banyak mbak, bisa kilo, kalau sekilo apa mbak. Nanti kalau masalah pemilahan nanti kita laporan. Oh, jadi ada tulisan sendiri-sendiri. Iya, saya bilang itu ya kalau ada kerdus ada yang tak pisahin, nanti ya tak kasihkan Pak Wawan. Biasanya untuk gedung ini sendiri tuh ada jadwal buat mengirim sampahnya per harian atau Iya. untuk setiap hari ya? Ya diambil sama Pak Wawan. Kan tadi katanya Ibu kan dikasihkan ke Pak Wawan, itu kan itu Pak Wawan untuk mengambil sendiri atau langsung dikasihkan ke pihak itu? Dipilah sama Pak Wawan sama teman-teman, dipilah, hasil pilahnya nanti ya jual, terus sampahnya dibuang di depo. Ada pembuangan sampah di depo sana mbak, di apa? Tanah Inkom itu loh. Ya. Kalau sudah di sana biasanya itu dibuat apa nih kalau Ada yang dipakai buku, ya ada ulang. Di sana ada Pak Yanto namanya, tahu ulang ahlinya. Selanjutnya itu di gedung C10 ini apakah memiliki fasilitas khusus untuk pengolahan sampah? Atau milah-milah sendiri berarti? Ya, nilainya ya di situ, di dekat itu dengan Pak Wawan. Semua jurusan wilayah di sana. Dari pertanyaannya itu aja. Ya, ya, sama-sama. Saya Dewi Rasulullah sama kelompok saya mau wawancara Pak Bapak dengan Bapak Wawan. Terima kasih atas waktunya Pak. Sebenarnya bagian banyak cukup. Anu mbak, Saya boleh tahu Pak, yang dapat di biologi itu kan kalau yang di dalam tong itu urusan saya, tapi kalau yang dibantu sama Pak Gunawan yang tadi. kalau masalah ya. Kalau bisa pakai campur jadi satu. Tak bilang di belakang situ. Nah, sebenarnya tak sampai-sampai di sana. Di sana juga ada lagi yang bilang seperti apa? kalau sampah daun-daun kering itu Pak. Kalau daun kering itu sementara ini cuma di apa banyak dikumpulkan di situ. Iya, cuma dikumpulkan di apa Pak sudah berapa lama kerja di sini? banyak pasti. Oh, hampir 17 tahun. Sudah lama ya Pak? Ya. Biasanya itu kalau Bapak itu sampah-sampah apa aja sih yang didapatkan? Terutama yang banyak tuh sampah dari gedung, ya dari gedung. Umpama kalau saya tuh kayak macam apa, sampah plastik, ya kertas, kardus. Tapi yang dominan itu plastik sama kertas. Ya, kalau plastik itu macam botol, gelas, terus resep, terus makanan. Ya, dibuang itu di Unesa, dekat gedung biasa, gedung biasa. Kan Unesa punya itu sampah sedikit. Bak besar itu berapa penuh, diambil, terus dibuang ke TPA Benowo. Terus setiap hari dibuang ke TPA Benowo apa? Nunggu sampai penuh dulu mbak. Kalau yang dari fakultas ini, dari fakultas MIPA, ya, kadang 1 hari sampai, saya kalau pagi itu sampai 3 kali bolak-balik buang itu.
terus sama ya kadang siang kadang sore buang lagi. Kira-kira untuk turun sampah yang dilakukan misalkan posisi ini Plastik ya kemana ada ya 1 kuintal ya mulai pagi sampai sore ya dari MIPA dari MIPA. Kalau yang sekitar sini paling ya antara 20 kilo 25 kilo itu tuh bang paling daun yang ada kan paling daun sama rumput rumput gitu. itu 25 kilo per hari apa? Kalau sama motong rumputnya itu sekitar 25, tapi agak setiap hari ya kadang 2 hari sekali ya. Ya, terutama yang halaman ini ya. Mulai jalan ini, nah, halaman ini sampai situ, sampai ke taman itu, yang tadi gitu. Biasanya tuh kalau sudah nyampe di TPA, biasanya setahu Bapak itu sampahnya diapain, Mas? Apa dibakar aja apa sih? Tahu Bapak? Ada yang pilah di sana. Oh, dipilah dulu. Kalau yang bisa dijual, ya dipilah, dikumpulkan, dipisah sendiri-sendiri. Orang yang jual orang harus juga pilah di belakang itu pilah. Jadi di sini kita akan mewawancarai salah satu penanggung jawab di Greenhouse C10. Mungkin perkenalan terlebih dahulu, Pak. Ya, nama saya Bapak Sunyoto yang membersihkan lingkungan biologi. Ya. Kira-kira produksi sampah ini yang di Greenhouse C10 ya, Pak. Kira-kira itu sampahnya itu ada apa aja? Di sini kebanyakan tuh sampah plastik, sama botol-botol itu ya. Dan yang kedua ya daun. Kalau daun itu kebanyakan saat kemarau itu kan rontok itu. Biasanya di tiap harinya itu ada berapa kira-kira sampahnya dihasilkan? Kalau daun itu ya sekitar ada 2 tahun. Kalau plastik yang banyak. Itu plastik tapi karena belum ini apa ini. Mungkin nanti dari sampah itu nantinya akan dibawa ke Sampah itu itu kena tempat sampah terakhir buang sama daun sama itu nanti di sana itu di bawah sama kayak sampah pupuk ya yang tahu. Mungkin itu aja wawancara dari kita. Terima kasih atas waktunya. Hanya Mbak Baik, saya dengan Pak Nyoto akan melakukan wawancara sekitar di gedung C14 tentang apa saja jenis sampah kemudian volunya. Ini Pak, di gedung C14 ini biasanya jenis sampah yang paling banyak dikumpul itu apa? Itu yang banyaknya itu sampah plastik kayak botol, gelas. Biasanya dari suket gitu ya Pak ya? Ya, makanan anak-anak. Kalau daun ya ada kita ada. Ya dari yang rontok-rontok gitu. Iya. Kemudian volumenya itu tiap hari gitu rata-rata gimana? Volume rata-rata kalau daun itu paling banyak ya 3 karung. Kalau plastik itu ada 5 sampah. Tiap harinya banyak kok Mbak tiap hari. Ya. Jadi banyak sekali ya yang sampah plastik ya Pak? Ya, Mayoritas sampah terutama plastik. plastik. Berarti belum bisa meminimalisir plastik di Unesa. Kemudian untuk setelah dari sini tuh dibawa kemana Pak? Dari sini itu sama Pak Wawan dibawa ke belakang itu dipilah. Yang satu dipilah, yang satu dibuang ke sampah terakhir. Ya. Jadi ada pemilahan dulu Ya, kalau soal daun nanti dia dibawa ke sana, nanti digiling sama Pak Yanto dan Lalu. Oh, dimanfaatkan kembali. Ya. Jadi itu saja apa yang bisa saya tanyakan ke Bapak dan terima kasih Bapak atas waktu dan jawabannya. Terima kasih Bapak. Ya.